Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa anak mage saondo basu balik di sesi berbagi tips parenting. Kali ini topik tentang berbahayanya virus romantisisme. Nah, ini virus apa lagi ya? Ini virus COVID-19 saja belum selesai. Oke. Virus romantisisme ini adalah sebuah kritik yang disampaikan oleh pemikir-pemikir klasik, pendidikan klasik tentang bagaimana model pendidikan setelah Perang Dunia Kedua terutama berkembang. Sederhananya mungkin angkatan Ambo atau yang di atas Ambo. Kita punya orang tua yang mereka sangat-sangat berjuang untuk dapat hidup dan menghidupi keluarga. Pada saat itu lapangan pekerjaan betul-betul tidak mudah. Pada saat itu anak-anak dididik dengan sangat keras. Nah, mereka itu akhirnya menjadi orang tua kita. Orang tua yang meneruskan betapa hidup tidak mudah itu tadi. Lalu kita dididik dengan sangat disiplin. Dididik dengan tidak banyak boleh berargumentasi. Cukup dengan satu tatapan itu sih kita sudah mengerti bahwa orang tua kita setuju atau tidak setuju dengan apa yang kita pikirkan. Ketika untuk memberikan sebuah ide pun tidak begitu terbuka. Nah, anak-anak yang dididik dengan nuansa seperti itu, mungkin angkatan Ambo, lalu dalam hatinya bersumpah bahwa saya tidak akan jadi orang tua yang seperti itu. Cukup saya aja dulu yang susah. Anak saya nggak mau saya bikin susah. Segala cara akan saya usahakan supaya anak saya hidupnya enak. Seperti itu. Jadi ada kekecewaan kekecewaan terhadap bagaimana ia dibesarkan oleh orang tuanya, dan terseliplah tanda kutip dendam masa lalu atas apa yang sudah ia alami. Lalu ketika yang tadi ini kecewa, menikah, punya anak. Dan lahirlah anak-anak yang sangat rentan karena terlalu disterilkan dari berbagai tantangan kehidupan nyata. Ketika ia dulu susah, dia mengupayakan segala cara supaya anaknya tidak susah. Hasilnya apa? Anaknya dimanjakan dan lain-lain. Lalu hal ini juga bisa terjadi, virus romantisisme ini juga bisa menjangkiti ketika para orang tua merasa bersalah karena kurang memperhatikan anak, mungkin karena bekerja, kurang waktu, dan lain-lain. Nah, akhirnya yang terjadi pada saat ia dibesarkan pendulumnya ekstrim ke kiri, orang tuanya keras, penuh aturan, tidak terlalu didengar pendapatnya, dan seterusnya. Lalu ia dengan segala kekecewaan masa lalu dan rasa bersalah itu menarik si pendulum ini ke kanan. Dan terjadilah ekstrim berikutnya dalam model pendidikan keluarga. Anak yang lemah, tanpa aturan, pembiaran, ya, dan anak yang menjadi pusat tata surya, yang lain disuruh tunduk pada keinginan anak, dan orang tua kehilangan kendali sebagai orang dewasa yang harusnya bijaksana menetapkan segala arahan di dalam keluarga. Nah, inilah ekstrim yang terjadi. Mohon maaf, tidak sedikit juga tips-tips parenting yang justru arahnya ke sana. Anak tidak boleh dilarang, jangan berkata tidak, dan lain-lain seperti itu ya. Biarkan dulu anaknya marah gitu ya. Padahal tidak tepat demikian gitu.
Justru ada skill lain yang perlu diajarkan kepada anak agar dia mampu mengendalikan diri dan lain-lain. Nah, akibat pembiaran ini, baru-baru ini kami membaca orang tua ingin segera sekolah offline dibuka karena selama online. Ini bapak-bapak ternyata yang diwawancarai yang sudah punya anak remaja. Bayangkan anaknya sudah remaja. Selama anak saya di rumah, dia belajar seenaknya saja. Banyakan main game, pakai seragam pun cuma atasnya bawahnya enggak. Belajar sambil tidur-tiduran. Maka kami minta sekolah segera dibuka. Ini sebuah fakta nyata yang miris. Ketika dulu sosok ayah sedemikian punya kendali dalam menentukan kebijakan dan arah keluarga, sekarang begitu tak punya kendali apa-apa di hadapan anak remaja. Nah, kita dalam kondisi ekstrim yang ini sungguh berbahaya juga. Walaupun yang dulu itu adalah hal yang tidak idealis, tapi ini pun bukanlah hal yang baik dan cukup berbahaya, atau bahkan sangat berbahaya. Bukankah seharusnya aturan itu ditetapkan oleh orang tua? Jadi ketika menyekolahkan anak, lalu ekspektasinya apa? Kontrol diambil oleh orang lain, bukan lagi oleh bapak dan ibu yang dititipi oleh Tuhan bernama anak itu gitu. Kenapa ayah dan ibu di rumah menjadi tidak punya kendali? Punya kendali tidak harus dengan kekerasan, sama sekali tidak berguna karena itu pun sifatnya akan temporary. Seperti yang tadi, nanti si anak narik lagi pendulumnya ke ekstrim berikutnya gitu. Yang perlu dilakukan adalah proses panjang dalam membangun kesadaran. Dan yang ketika proses itu tidak dilakukan, tidak akan pernah bisa sadar-sadar. Bayangkan anak perlu didisiplinkan dengan sistem yang di luar dirinya. Jadi bukan kesadaran di anak itu sendiri. Ini kan menggambarkan betapa dalam sebuah keluarga, mungkin keluarga di Indonesia, semoga saja tidak banyak ya, yang ternyata tidak punya kendali. Anak yang tidak mengerti dengan aturan, kontrol diri dan lain-lain, ini kira-kira akan kayak gimana ketika dia besar nanti? Nanti dia juga sudah besar akan baik sendiri. Buktinya sih itu dulu bandel itu, terus sekarang tiba-tiba jadi soleh. Apakah pantas kita menyandarkan amanah dari Allah dengan cara mengandalkan keberuntungan? Syukur-syukur kalau dia nanti besar sudah menjadi orang baik. Kalau tidak, bukankah kita yang akan ditanya? Nah, pendulum yang tadi tiba-tiba ke ekstrim berikutnya bernama aliran romantisisme. Nah, lalu bagaimana mengelola kondisi yang seperti ini supaya kita bergeser pendulumnya ke tengah, menjadi orang tua yang lebih bijak, menjadi keluarga yang dibangun dengan prinsip-prinsip. Jadi yang menjadi pusat tata suryanya itu adalah prinsip. Ya, tentu banyak prinsip yang diajarkan oleh agama yang bisa menjadi pondasi yang kita letakkan di dalam keluarga. Memang dibutuhkan orang tua yang belajar untuk kita juga akhirnya mengerti, oh ini dulu keliru, tapi bukan berarti sepenuhnya salah, saya akan membuat versi terbaru yang itu ada di tengah-tengah. Nah, model pendidikan masa lalu itu tidak sepenuhnya salah, bahkan sangat banyak benarnya ketika ada aturan yang harus diikuti, ketika anak diajarkan untuk bertanggung jawab dan lain-lain, walau mungkin cara-caranya perlu kita sesuaikan dengan yang kondisi sekarang gitu. Nah, ekstrim romantisisme ini tuh selalu berusaha menjadi teman bagi anaknya. Kita nggak bisa jadi teman, kita orang tua. Karena teman itu selalu harus menyenangkan. Sementara menjadi orang tua, anak akan merasakan beberapa kali kekecewaan. Dan itu adalah proses tumbuh dirinya yang memang perlu ia lewati karena hal yang sama akan dia hadapi di dunia nyata. Tugas kita membuat dia merasakan kecewa dengan cara yang aman dan itu perlu dibantu. Dan tidak sedikit juga tips-tips dalam membangun keluarga dan mendidik anak yang justru membuat orang tua seolah-olah melihat dirinya sebagai korban. Sehingga
tidak mampu mengambil tanggung jawab yang lebih besar dalam memutar dirinya yang tadinya korban sebagai pelaku. Misal ketika anak sudah tidak bisa patuh, tidak punya kontrol diri, maka pada saat itu sebetulnya pelakunya adalah orang tua, sehingga anak kenapa bisa jadi seperti ini gitu. Nah, kenapa tidak kita menjadi orang tua yang sama-sama mengambil tanggung jawab untuk berada di jalan tengah, menjadi keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan prinsip-prinsip. Jadi tidak berada di pendulum yang ekstrim hanya karena kita mungkin dulu kecewa dengan cara pendidikan orang tua. Orang tua kita dulu sudah mendidik dengan cara yang sebaik-baik yang mereka mampu. Maka kita dengan segala kehebatan teknologi dan banyaknya informasi, tentu mestinya bisa mendidik dengan lebih baik, yaitu di tengah-tengah. Kontrol dipegang oleh orang-orang dewasa yang semestinya bijak dalam menentukan arah keluarga dan pendidikannya. Itu yang menjadi sharing sesi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang, mudah-mudahan bisa bersulai di topik-topik yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.